Materi mengenai wawasan kebangsaan adalah materi yang sudah pasti keluar dan juga sudah pasti diujikan di seleksi Akpol, Akmil, dan juga sekolah kedinasan. Nah, kira-kira persiapan kalian untuk materi ini sudah sejauh mana nih? Kita perdalam lagi yuk melalui soal-soal yang akan aku bahas di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Apa kabar ya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Kembali lagi bersama aku Kanisa, dan tentunya kalau udah sama aku, kita akan belajar mengenai wawasan kebangsaan. Dan seperti biasa, hari ini aku akan bahas 5 soal teman-teman. Langsung kita mulai aja yuk. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal pertama ya. Di sini ada materi mengenai bahasa negara atau bahasa Indonesia. Salah satu materi yang sudah pasti diujikan di dalam seleksi nanti nih, teman-teman. Langsung masuk aja ke soalnya. Kalimat yang penulisannya sesuai dengan fungsi huruf kapital secara benar adalah yang A, B, C, D, dan E. Kalian boleh lihat dulu opsi jawabannya ada di sini. Sebelum kita bedah opsi jawabannya bareng-bareng. Oke, kita langsung masuk aja ya teman-teman ke opsi yang A nih. Aku lahir pada hari Sabtu. Kalian lihat atau fokus ke penggunaan kata yang menggunakan huruf kapital. Di sini ya, di hari Rabu nih teman-teman. Kira-kira penulisannya udah benar atau belum sih teman-teman? Di sini masih belum benar ya? Atau masih salah? Kenapa nih? Karena di sini di kata hari ini semestinya haknya ini tidak menggunakan huruf kapital teman-teman, melainkan menggunakan huruf kecil biasa saja. Yang menggunakan huruf kapital itu adalah nama-nama harinya, yaitu hari Rabu. Nah, di sini kata hari Rabunya sudah benar, tapi yang salah di kata harinya nih, semestinya haknya ini menggunakan huruf kecil. Jadi untuk opsi yang A masih salah ya teman-teman. Kemudian kita ke opsi yang C nih. Aku baru saja bertemu Presiden Jokowi. Nah, di sini kalian bisa fokus di kata Presiden Jokowi nih, teman-teman. Kira-kira udah benar atau belum nih? Nah, kalau kalian lihat di sini, teman-teman, kata presiden. Presiden ini adalah apa nih? Menunjuk pada jabatan ya, teman-teman, atau gelar kehormatan. Nah, berarti teman-teman di dalam ketentuannya untuk penggunaan huruf kapital di gelar, di jabatan, atau gelar kehormatan itu menggunakan huruf kapital teman-teman. Karena presiden ini adalah jabatan yang resmi. Jadi yang C di sini teman-teman, huruf P-nya semestinya menggunakan huruf kapital ya teman-teman. Jadi di sini yang C juga masih salah. Kemudian kita lihat ke opsi yang D nih. Aku suka makan jeruk bali. Nah, di sini teman-teman. Jeruk bali. Kira-kira udah benar atau belum ya penulisannya? Nah, teman-teman, jadi di dalam ketentuan penulisan huruf kapital untuk nama-nama makanan itu seluruhnya selalu ditulis dengan huruf kecil, teman-teman. Nah, jadi meskipun di sini ada nama daerah ya, Bali ini, tapi tidak menunjukkan nama daerah, teman-teman. Ini adalah mestinya nama makanannya aja, ya memang namanya jeruk Bali. Jadi semestinya B-nya di sini menggunakan huruf kecil saja ya, teman-teman, tidak menggunakan huruf kapital karena jeruk Bali ini adalah nama-nama makanan. Jadi yang D juga masih salah nih. Kemudian teman-teman kita ke opsi yang E nih. Andi membaca novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari. Kita fokus ke judul novelnya nih, teman-teman. Orang-Orang Proyek. Di sini ada O-nya kapital, kemudian di sini O-nya kecil. Dan di P-nya ini adalah huruf kapital, teman-teman. Nah, kira-kira gimana sih ketentuan dalam penulisan huruf kapital untuk judul buku atau judul novel? Nah, jadi teman-teman, di dalam penulisan judul buku, judul
Makalah, judul artikel, judul novel itu di setiap huruf pertama di dalam judulnya itu teman-teman harus atau wajib menggunakan huruf kapital. Kecuali nih teman-teman, kecuali ada kata di, ke, dan, untuk. Nah itu semua menggunakan huruf kecil. Tapi selain itu kita menggunakannya huruf kapital ya teman-teman. Jadi di sini kata orang yang keduanya di sini masih salah, semestinya pakai huruf O yang kapital nih teman-teman. Nah berarti kalau opsi yang A salah, opsi yang C salah, yang D salah, dan E salah, yang benar yang mana nih teman-teman? Yaitu yang B ya, dia keturunan bangsa Spanyol. Nah ini udah benar nih teman-teman. Yang menggunakan huruf kapitalnya itu adalah nama bangsanya, yaitu bangsa Spanyol. Untuk kata bangsanya ini tidak harus menggunakan huruf kapital di depannya. Jadi udah jelas ya teman-teman, untuk soal ini jawabannya itu adalah opsi yang B. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 2, masih berkaitan dengan bahasa negara dan juga bahasa Indonesia nih teman-teman, yang wajib banget kalian pahami nih. Di bawah ini yang termasuk ke dalam kalimat efektif adalah A karena dia rajin, dia menjadi juara 1 di kelas. B. Jaka menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. C. Ami menabung dengan tujuan ingin membeli motor baru. D. Para siswa-siswa diharapkan mematuhi peraturan sekolah. E. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mengambil rute tercepat. Nah, kira-kira teman-teman, yang mana nih dari opsi jawabannya ada yang termasuk ke dalam kalimat efektif? Kita lihat dulu ya teman-teman satu persatu opsi jawabannya nih. Yang A, karena dia rajin, dia menjadi juara 1 di kelas. Nah, di sini teman-teman, kalimatnya sudah efektif atau belum nih? Ini masih belum efektif ya teman-teman. Karena kalau misalkan subjeknya itu ada di dalam sebuah kalimat, itu harusnya cuma satu nih teman-teman subjeknya. Jadi penyebutan subjeknya tidak perlu diulang. Nah, di sini teman-teman ada 2 subjek nih. Di sini dia dan juga dia. Ini kan satu kalimat ya teman-teman, semestinya harus ada satu aja nih subjeknya. Berarti harus ada yang dihilangkan, yaitu di kata dia yang di sini nih teman-teman. Di kalimat yang pertama sini, karena dia rajin, nah ini semestinya dihilangkan agar menjadi kalimat yang efektif. Nah jadi di sini teman-teman karena ada 2 subjek, maka di sini kalimatnya yang opsi A masih belum efektif ya. Nah di sini yang opsi yang B nih teman-teman. Jaka menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Kira-kira teman-teman ini sudah menunjukkan kesejajaran atau belum sih teman-teman? Masih belum ya. Semestinya bukan dipapahnya nih teman-teman, tapi memapahnya. Jadi ada prinsip kesejajaran di dalam kalimat. Karena di sini adalah ada jaka menolong. Maka di sini harus dengan imbuhan me juga ya teman-teman. Jadi memapah bukan dipapah teman-teman. Kemudian opsi yang C nih, Ami menabung dengan tujuan ingin membeli motor baru. Kira-kira ini udah efektif belum nih teman-teman? Ini sudah efektif ya teman-teman, sudah ada subjek, ada predikat. Kemudian yang opsi yang D dulu nih teman-teman. Para siswa-siswa diharapkan mematuhi peraturan sekolah. Nah kira-kira ini udah efektif belum nih teman-teman? Sudah ada kata para, kemudian ada siswa-siswa. Ini juga tidak efektif ya teman-teman. Karena apa nih? Tadi nih, di sini ada kata para nih teman-teman. Berarti sudah menunjukkan banyak jumlahnya. Siswa-siswa juga jumlahnya banyak teman-teman. Nah semestinya kayak gimana nih teman-teman? Semestinya itu adalah para siswa diharapkan mematuhi peraturan sekolah. Nah di sini teman-teman melanggar prinsip kehematan ya, karena kalau ada sebuah kata yang telah memiliki maknanya jamak itu, maka tidak perlu ditambahkan kata yang bermakna jamak lagi teman-teman. Nah di sini kan kata para maknanya udah jamak, siswa-siswa sudah jamak nih. Maka kita bisa pilih mau yang menggunakan para siswa atau kita menggunakan siswa-siswa teman-teman. Karena kedua kata ini memiliki makna jamak ya teman-teman. Jadi kita harus mengikuti prinsip kehematan dalam kalimat. Nah, untuk opsi yang E nih, untuk mempersingkat waktu, saya akan mengambil rute tercepat. Nah, ini juga masih kurang tepat ya, teman-teman, karena tidak memenuhi prinsip kelogisan.
Semestinya bukan mempersingkat nih di sini, teman-teman, tapi mengefisiensikan waktu. Jadi tadi udah jelas ya, teman-teman, yang benar itu adalah opsi yang C nih. Ami menabung dengan tujuan ingin membeli motor baru. Nah, ini adalah kalimat yang efektif, teman-teman. Oke, kita masuk ke soal nomor 3 nih, materi mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Pak Dika adalah seorang pemimpin yang sedang merekrut karyawan yang akan ditempatkan menjadi staf keuangan. Ia mendapatkan banyak lamaran pendaftaran dari calon karyawan yang berasal dari berbagai suku bangsa. Bagaimana tindakan yang tepat yang harus dilakukan oleh Pak Dika atas fenomena yang terjadi? A. Menjadikan asal daerah sebagai unsur penilaian dalam penerimaan pegawai. B. Memilah dan memilih pelamar berdasarkan suku bangsa yang sama mayoritas dengan perusahaan. C. Menerima semua pelamar agar kantor terdiri atas pegawai dengan latar belakang berbeda. D. Mempertimbangkan asal-usul suku bangsa agar lebih objektif. E. Melakukan evaluasi penilaian atas dasar kemampuan bekerja bukan asal-usul suku. Nah, kira-kira teman-teman, ini apa nih yang harus dilakukan oleh Pak Dika ketika dia merekrut karyawan nih, teman-teman, yang berasal dari berbagai suku bangsa? Nah, di sini harus kita pahami nih, teman-teman. Sebagai seorang pemimpin, tentunya kita harus bersikap profesional nih. Maka ketika kita dihadapkan pada situasi rekrutmen karyawan, kita ini harusnya merekrut karyawan itu tidak membeda-bedakan pelamar antara satu dengan yang lainnya. Nah, hal itu adalah menunjukkan sifat-sifat dari Bhinneka Tunggal Ika nih, teman-teman. Jadi, semua harus dilakukan agar pegawai yang direkrut itu adalah sesuai kemampuan, teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang harus dilakukan oleh Pak Dika ini adalah melakukan evaluasi penilaian atas dasar kemampuan bekerja bukan asal-usul suku. Nah, ini adalah yang menunjukkan sikap-sikap dari Bhinneka Tunggal Ika nih, teman-teman. Menjadikan asal daerah sebagai unsur penilaian kan ini tidak menunjukkan sikap Bhinneka Tunggal Ika nih. Kemudian memilih berdasarkan suku bangsa juga sama nih, teman-teman. Menerima semua pelamar ini tentu tidak masuk akal ya, teman-teman. Mempertimbangkan asal-usul suku bangsa agar lebih objektif. Justru ini menjadi subjektif, bukan objektif, teman-teman. Jadi udah jelas ya. Untuk soal ini jawabannya itu adalah yang B, yang sesuai dengan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Stop! Tunggu dulu, teman-teman. Sebelum aku lanjutin ke soal nomor 4, aku meminta tolong ke kalian dulu nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe dan jangan lupa nyalain notifikasi karena kita bakal ketemu setiap hari loh. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lainnya ya. Kalau udah, yuk kita mulai soal nomor 4-nya. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal nomor 4 ya, materinya mengenai NKRI. Pemerintah Indonesia sedang dilema sebab timnas Israel akan berkunjung ke tanah air untuk mengikuti Piala Dunia U20. Hal ini mendapat banyak penolakan dari berbagai pihak. Salah satu alasan penolakan datangnya timnas Israel ke Indonesia yang paling krusial terhadap prinsip NKRI tercermin melalui A. Penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. B. Perbuatan Israel sudah melanggar batas negara Palestina. C. Israel telah melakukan penjajahan terhadap Palestina yang bahkan telah menelan banyak korban jiwa. D. Indonesia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Palestina. E. Penjajahan terhadap Palestina yang dilakukan oleh Israel telah menelan banyak korban mulai dari anak kecil hingga dewasa. Nah, di sini teman-teman, kita harus mencari nih, mengapa timnas Israel ini ketika ingin ke Indonesia itu ditolak nih, teman-teman. Yang mana hal ini berkaitan dengan prinsip-prinsip NKRI. Prinsip NKRI ini tercermin di dalam mana nih? Tercermin di dalam pembukaan UUD 1945 ya, teman-teman. Nah, kalau yang sudah kita tahu ya, Israel itu kan telah melakukan penjajahan nih terhadap Palestina dengan menelan banyak korban jiwa nih, teman-teman. Mulai dari anak kecil bahkan sampai orang dewasa. Nah, salah satu alasan kenapa Indonesia ini menolak timnas Israel untuk datang ke Indonesia, karena teman-teman, hal ini berkaitan dengan salah satu prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di dalam pembukaan UUD 1945, yaitu penjajahan di atas dunia harus
dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, teman-teman. Jadi, semestinya tidak perlu ada lagi nih penjajahan di dunia, teman-teman. Dan juga semestinya harus mengutamakan perundingan untuk memecahkan suatu konflik atau permasalahan. Nah, jadi teman-teman untuk soal ini, jawabannya itu adalah yang A ya. Penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sesuai dengan prinsip NKRI yang ada di dalam pembukaan UUD 1945. Oke, kita masuk ke soal terakhir nih, teman-teman. Materinya mengenai Pancasila. Pancasila sangatlah dibutuhkan pada masa globalisasi saat ini, yakni sebagai filter untuk memilih budaya yang dapat diterima dan bermanfaat untuk bangsa dan negara Indonesia. Selain itu, Pancasila juga berperan sebagai alat untuk menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, upaya yang tidak dapat dilakukan untuk menghadapi globalisasi adalah A. Berteman dengan orang lain dari berbagai negara agar bisa saling bersosialisasi dan bertukar kebudayaan. B. Membeli produk dalam negeri melalui e-commerce. C. Memahami nilai-nilai kebangsaan dari Pancasila. D. Menyaring budaya asing yang masuk melalui media sosial. E. Berteman dengan siapa saja di media sosial dengan tidak membeda-bedakan latar belakang. Nah, di sini nih teman-teman, yang kita tahu itu adalah globalisasi sebagai proses dari suatu informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang mendunia. Jadi teman-teman, untuk menangkap arus negatif dari adanya globalisasi itu, kita harus bisa memilah dan juga memilih apa aja yang baik dan juga buruk untuk bangsa Indonesia, teman-teman. Nah, cara untuk memilah dan memilih mana yang baik dan juga mana yang buruk untuk bangsa Indonesia, maka yang perlu kita lakukan itu adalah dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat satu persatu opsi jawabannya nih, teman-teman. Dari opsi yang E dulu, berteman dengan siapa saja di media sosial dengan tidak membeda-bedakan latar belakang. Ini sudah sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila ya, teman-teman. Kemudian menyaring budaya asing yang masuk ke media sosial juga termasuk nih, teman-teman. Memahami nilai kebangsaan dan Pancasila, ini juga sudah jelas ya, teman-teman, masuk ke dalam nilai-nilai pengamalan Pancasila. Membeli produk dalam negeri melalui e-commerce juga sama nih, teman-teman, sila yang ketiga. Berarti yang mana nih, teman-teman, yang tidak dapat kita lakukan nih untuk menghadapi globalisasi? Yaitu yang A ya, berteman dengan orang lain dari berbagai negara agar bisa saling bersosialisasi dan bertukar kebudayaan. Nah, ini tidak bisa kita lakukan nih, teman-teman, dalam rangka memilah mana yang baik dan juga mana yang buruk. Dan ini tidak sesuai dengan nilai-nilai daripada Pancasila nih. Jadi untuk soal ini jawabannya yang paling tepat itu adalah yang A ya. Nah, jadi segitu dulu nih teman-teman soal yang bisa aku sampaikan ke kalian hari ini. Semoga dari soal-soal tersebut bisa memudahkan kalian ya untuk lebih memahami mengenai wawasan kebangsaan. Teman-teman, sebelum aku akhiri video ini, aku mau ingetin sekali lagi, jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe dan nyalain notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman lainnya ya. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Kita ketemu lagi di bedah soal selanjutnya dan tentunya dengan soal dan materi yang lebih beragam. Dadah!